Perhatikan, doanya siap, gerak kepada pejuang dan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Belakang. Tino ko lagi tidak masuk sana. Tempat ini telah menyebarkan saka merah putih yang pertama kali. Dan ini monumen bersejarah yang perlu kita kenang. Tepat hari ini 17 Agustus ulang tahun yang ke-77. Kami pemerintah Distrik Temnabuan bersama Puspida, TNI Polri, juga tokoh-tokoh masyarakat dan semua komponen yang ada di pemerintahan Distrik Temnabuan, kami ada di sini untuk menghargai para arwah dari jasa. Bagaimana perasaan Bapak dorang dengan ulang tahun Indonesia yang ke-77 dan khusus tempat Trikora ya? Perasaan waktu itu untuk hari ini seperti apa? Terus mungkin harapan-harapan untuk pemerintah hari ini seperti apa? Untuk Bapak dan sebagai pejuang yang masih ada sampai sekarang. Terima kasih atas itu pertanyaan dari bapak-bapak. Kami mau begini, kami sebagai saksi mata pada saat penerjunan Trikora. Bangunan ini tahun 364 itu setelah berakhir dari acara penerjunan pembebasan Irian Barat masuk ke Republik Indonesia. Tetapi kita lihat bahwa ini barang seperti patung yang kami masyarakat tinggal sembah tiap waktu. Perhatian pemerintah dari pusat sampai daerah tidak pernah mengarahkan perhatian ke sini untuk memperhatikan, karena adanya tugu pendaratan ini Republik bisa injak tanah ini dan tinggal sampai hari ini tidak kemana-mana karena dia sudah menang, dia sudah ambil tanah ini. Nah kalau begitu dia renungkan kembali pahlawan-pahlawan yang telah gugur pada saat itu. Karena ada perjuangan seperti itu, maka pembebasan Irian Barat masuk ke pangkuan Republik Indonesia. Cuma tugu ini dibangun saja seperti ini, tidak pernah ada perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat, terutama Bapak Presiden yang sekarang aktif melihat hal-hal seperti ini. Mungkin perhatian seperti apa yang Bapak mau? Tugu ini harus
renovasi secara baik karena dia pecah terus. Hancur ini. Terus mau dikemanakan? Nah, jadi kami minta untuk pemerintah daerah maupun pusat tolong memperhatikan Tugu ini. Karena ada Tugu ini lebih mahal dari Freeport Tembagapura, lebih mahal. Kalau harga nilai dari Tugu ini lebih mahal. Karena adanya Tugu ini, adanya pendaratan di tempat ini, maka Republik bisa injak tanah ini. Dan dia bisa menguasai apapun yang ada di negeri ini. Tapi Tugu ini ditinggalkan untuk masyarakat ini menyembah. Nanti mau pembersihan, petugas datang, marah-marah. Kenapa rakyat tidak kerja Tugu ini baik-baik, tidak pembersihan? Ini masalah siapa? Mempersalahkan rakyat ini. Rakyat ini tidak bersalah. Menurut saya, sebagai tokoh dan sebagai saksi hidup pada saat penembakan hari pertama penerjunan. Jadi penerjunan itu, penembakan pertama itu rumah yang sekarang baru dibangun. Ada di sebelah kiri saya. Rumah itu tinggal sampai baru dibangun itu. Dari tahun 62. Jadi penembakan pertama di situ. 6 orang dapat luka, 2 orang korban. Nah, jadi data yang saya cerita buat penembakan ini ada di markas Auri. Mereka sudah datang, ketemu saya di tempat yang sama ini, dan saya jelaskan buat mereka. Nah, jadi kalau Tugu ini menurut saya, kalau sampai pemerintah tidak perhatikan, tahun depan jangan datang lagi. Terus kami dari pemilik hak layak minta bicara dengan bupati untuk realisasi ganti rugi tanah sepanggal ini, tidak bisa. Pemerintah satu ini, Pak Samsudin, kalau kita bicara dia hanya nanti, kata nantinya. Tidak pernah memperhatikan hal-hal itu. Banyak sekali kendala di masyarakat ini. Hak-hak wilayah, tanah ini yang pemerintah pakai, tidak pernah bayar. Ini hanya harganya berapa? Kalau hitung itu mungkin 300-an. Itu kan pemerintah. Tinggal janji di atas janji. Jadi komitmen ini kalau tidak diperhatikan ini tahun depan. Iya, kami palang. Tidak usah datang. Pemerintah tidak bisa masuk di sini. Anggaplah ini Tugu apakah. Biarkan sudah. Jadi itu komitmen dari saya sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat di tempat ini. Terima kasih. Mungkin itu. Baik. Bapak menjelaskan mengenai perebutan Papua ini sampai yang berakhirnya itu pada saya bilang ada. Itu yang dibawa anak yang sudah meninggal. Anak itu bawa ke Biak, tapi kurang perhatikan dari petugas di sana. Terpaksa dia kembali, lari lagi, kembali ke Manokwari. Dia Om Sesa ini masih tugas bupati di Manokwari. Sudah langsung ngurus dia kembali. Sampai di sini dia jadi kepala kampung sampai dia meninggal. Ya, Bapak mungkin. Ya mungkin seperti itu. Ya, jadi mungkin sedikit saja Bapak. Ya. Rumah-rumah tadi Bapak sebut tuh apa ada sentuhan pemerintah kan tidak ada bantuan-bantuan selama ini? Mungkin dari saya. Saya ini sudah pernah bicara dengan dari Auri waktu datang minta keterangan sama saya di sini. Saya cerita tentang penembakan sampai yang dapat luka kasih naik di kapal. Saya antar sampai di sana yang korban juga ke sana. Saya sempat singgung itu. Tapi ya kita mau bilang apa? Kita ini sebatas tokoh. Yang sebagai ujung tombak buat kami tokoh ini adalah kepala-kepala kampung. Mereka itu harus berperan aktif. Karena begitu bangunan Tugu ini, tempat yang bangunan Tugu ini rumah penduduk. Berapa rumah disuruh pindah. Tapi kami mau bicara untuk bagaimana pemerintah memperhatikan mereka ini ada realisasi ganti rugi atau bangun bangunan baru untuk mereka. Tapi sampai saat ini ya seperti ini. Jadi mereka yang dipindahkan saja begitu karena ada bangunan ini. Jadi saya coba bicara itu ke sana ya tidak bisa. Karena kami sebatas tokoh tapi yang didukung dari belakang kami adalah kepala-kepala kampung ini. Boleh lah Bapak. Bisa. Mungkin itu. Bapak mungkin satu saja saya minta sedikit terkait tahun depan kalau tidak diperhatikan apa Bapak sama dengan Bapak tadi untuk Palang ya. Sikap itu, sama atau tidak? sama, karena saya dengan dia kami rapat di atas untuk minta ganti rugi untuk Tugu yang sekarang dibangun ini. Belum ada jawaban sampai diminta saya ikut dia ini. Oke, mungkin Pak Distrik dengan Pak Distrik sama Bapak dari Dewan mungkin. sikap perpanjangan tangan dari pemerintah mungkin. Ya baik, makasih. Saya pikir tidak salah
memang tepat pada waktunya dalam momen memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Hari ini kami semua dari ini Pak Kepala Distrik menggagaskan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara Republik yang ke-77. Hari ini kita injak di tempat ini. Sekarang kami berdiri di atas Tugu Trikora ini, tempat pendaratan. Ini mengevaluasi kembali kita sebagai generasi muda untuk melihat kembali apa besar pengorbanan daripada para pejuang kami yang tadi sudah diceritakan oleh para saksi. Para kedua saksi dari generasi muda masyarakat Kampung Werisar yang mula-mula. Hari ini kedua Bapak ini hadir bersama kami untuk menceritakan sedikit kisah yang terjadi pada waktu itu. Ya, sebenarnya kita semua ini warga negara, kita harus menyadari, dan di mana di seluruh Papua kita harus menyadari sungguh baik bahwa hari ini kita memperingati ini, tempat inilah yang menentukan Indonesia masuk ke tangan Ibu Pertiwi. Hari ini kita mengenang kembali 77 tahun yang lalu tentara PGT mendarat di Tanah Tehit dan di Kampung Werisar dengan berbagai pengorbanan yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia melewati para pejuang itu. Hari ini keluhan daripada Bapak kedua tokoh ini menjadi perhatian serius. Kepala distrik menjadi kepanjangan tangan Pak Bupati. Saya sebagai anggota DPR Kabupaten Sorong Selatan representasi rakyat. Ini kita harus sinergi. Kita harus sinergi memperhatikan apa yang merupakan pergumulan daripada masyarakat setempat. Karena sungguh luar biasa. Beberapa waktu sudah diminta dan sebenarnya tempat ini menjadi tempat prioritas negara. Tempat ini. Ibu Mega sebagai anak tokoh bangsa yang sampai hari ini pernah jadi presiden, jadi ketua partai ke ketua partai. Jangan pikir Indonesia lain, tapi pikir juga Papua. Dan secara khusus Tanah Tehit, Kampung Werisar. Itu harus menjadi perhatian yang serius bagi Ibu Mega secara khusus. Sebagai wakil rakyat tadi Bapak udah minta Jokowi harus hadir bagaimana? Itu harus. Kalau memang pemerintah pusat tahu dan rasa miliki bahwa bagian daripada tempat ini yang menentukan Indonesia masuk yang apa tuh Papua, ini tempat ini. Ini dasar. Semua tempat ada di bumi Papua ini tidak. Yang ini luar biasa, ada 2 tugu. Cari di bumi Papua dan seluruh Indonesia. Mana ada 2 tugu? 3. Ya. Tapi ini ada 2 tugu. Ada tugu pemakaman para penerjun dan tugu pendaratan. Itu luar biasa. Negara harus buat tempat yang sekarang kalau memang sudah dibilang, tadi disampaikan oleh bapak-bapak bahwa masyarakat yang tinggal di pinggiran ini dipindahkan. Berarti tempat ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Ditata baik. Jangan tinggal ada sewaktu-waktu hari kenegaraan baru kita datang memperingati. Ini pengkhianat besar. Kita pengen mengkhianati ini. Hal ini saya minta untuk Bapak Panglima juga, Bapak Kapolri juga sebagai ini memperhatikan ini, menekan kepada Presiden. Sebab daerah ini harus dikhususkan menjadi perhatian. Dan kalau boleh tempat ini sudah dibayar secara baik kepada pribumi sehingga rumah ini semua pindah dan tempat ini ditata oleh pemerintah untuk dipakai sebagai kawasan. Sebagai kawasan para pejuang. Begitu. Jadi saya berniat jika dinas yang ada hubungan dan terkaitan dengan tugu ini, seketika dia mengusulkan program untuk ini atau mengusulkan untuk ganti rugi, kami di DPR siap seketika itu jelas. Siap akan dorong ya.
Saya siap akan dorong apabila itu dimasukkan oleh OPDN ada berkaitan dengan hubungan untuk menangani masalah Tugu ini dengan aspirasi dari masyarakat. Itu harus, kalau memang itu dimasukkan. Dan ini saya harap kepada kita kepala distrik, hal ini menjadi perhatian penuh bagi Bapak. Ya, Bapak punya tanggung jawab ini wilayah Bapak. Bupati datang pamit sama Bapak. Ini sinergi dengan kita DPR supaya hal ini ditekan, dorong. Dalam perencanaan pemerintah di daerah ini, perencanaan anggaran itu lewat RKPD. Itu masukkan lewat RKPD. Supaya rencana belanja pendapatan daerah ini, anggaran ini tersusun mulai dari bawah ke atas. Supaya nanti dia masuk di Renjar, Ensra, dan segala macam. Sehingga dianggarkan untuk keberlangsungan daripada pembangunan ini. Dan tidak boleh dia begini. Dan ini dia, saya sangat memberi dukungan bagi kedua bapak ini tadi. Kawasan ini harus dipindahkan semua masyarakat, dibayar oleh pemerintah. Bayar habis ganti rugi nih. Jangan hubungan kami bayar ganti rugi barang yang tidak masuk akal. Bayar ganti rugi kepada para pahlawan yang datang sehingga Indonesia ini datang baru semua ini dapat jabatan. Mulai dapat jabatan kepala kampung, mulai dapat jabatan kepala distrik, jabatan bupati, terus kepala dinas, segala macam anak-anak sekolah bisa jadi orang-orang baik di mana itu karena keberhasilan daripada negeri ini, daerah ini. Ya, jadi saya sangat memberi dukungan kepada kedua bapak ini dan kalau boleh pemerintah kedua bapak ini masih menjadi menjadi pelaku sejarah. Masih menjadi pelaku sejarah. Perlu mereka ini dipanggil kembali dan cerita baik. Dan kalau boleh dibikin semacam ada seminar untuk menceritakan kembali kisah perjuangan ini. Sehingga generasi muda besok tidak kaku. Ya, tidak kaku, tidak raba-raba cerita. Tapi mereka menceritakan karena ada dua pelaku ini yang menceritakan itu. Begitu. Jadi saya pikir hal ini ya bagi ada aparat TNI ada dari pihak Polri ini juga disampaikan kepada atasan supaya atasan juga punya sikap dan ketegasan kepada Presiden, membuat surat kepada mereka, sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai kepala negara. Ini menjadi perhatian. Semua tempat itu omong kosong, tapi tempat ini menjadi tempat bukti sejarah yang jelas, sehingga bisa hadirnya NKRI di bumi Cendrawasih ini. Boleh gak, Pak? Kalau ini terada penjajahan pada saat itu penjajahan itu kuat. Belanda itu punya markas besar ada di Tembilabuan. Di seluruh Papua ini. Terakhir usir PKT ini usir Belanda itu baru Indonesia masuk aman di sini. Kalau tidak daerah ini kekuasaannya penjajah. Jadi kita harus menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di sini dan juga kita memberikan apresiasi karena mereka bisa amankan Pak PGT itu ada beberapa orang yang mereka bisa bantu untuk amankan. Itu sangat luar biasa. Kalau orang lain sebunuh. Hal-hal macam begini harus kita jangan orang berikan ya istilahnya jangan air susu dibalas dengan air tuba. Tapi kalau boleh air susu itu diberikan kesegaran lagi kepada masyarakat. Status masyarakat pelaku pejuang kabupaten pejuang Merah Putih di kabupaten ini dan secara khusus masyarakat Wirisau. Makasih. Oke. Pak Distrik mungkin di tempat Sombar gak, Pak? Terlalu panas. Ya kan dari Bapak dua ini terkait dengan dorang minta perhatian untuk rumah-rumah yang digeser karena ada pembangunan ini. Terus yang berikut ancaman dari mereka untuk kalau ini tidak dijawab berarti tahun depan akan dipalang. Bagaimana agenda negara kalau dipalang? Sedikit. Iya baik, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa melaksanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan hari ini juga kita ada bersama-sama di Tugu
yang ada di Kampung Korsar, Putri Kora. Dan di sini ada beberapa tokoh penting, kami berjumpa langsung dengan kedua tokoh sejarah yang melihat langsung dan mengalami secara langsung situasi pada saat itu. Dan ada beberapa hal yang mereka sampaikan berkaitan dengan kurang adanya perhatian pemerintah kepada Tugu di sini, monumen ini. Untuk itu saya sebagai kepala distrik, sebagai kepala pemerintahan di wilayah ini akan terus memperhatikan ini. Saya akan melaporkan kepada Pak Bupati, akan juga OPD terkait yang berurusan langsung berkaitan dengan ini. Kemudian dengan diceritakannya sejarah atau jalan cerita dari masa itu, ini mengingatkan kembali kita untuk generasi muda yang ada untuk terus melihat ke depan bahwa bangsa dan negara ini telah memberikan perhatian kepada kita. Tapi di bagian-bagian lain yang mungkin tadi disampaikan itu akan terus pemerintah akan memperhatikan itu. Dan kemudian untuk tahun depan ini sudah pasti akan dikomunikasikan, koordinasikan dengan baik supaya tahun depan ya tetap kita melaksanakan ini. Kemudian masyarakat dengan keluhan dan lain-lain akan kita perhatikan. Kemudian saya atas nama Kepala Distrik Temanggung menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di Jakarta, di dalam kepemimpinan Bapak sangat luar biasa, sudah memberikan banyak perhatian kepada Papua dan Papua Barat, kedua provinsi ini, dan juga kebijakan Bapak telah memberikan satu provinsi baru yang akan ada di Papua Barat Daya. Untuk itu semua perhatian sudah diberikan, tapi yang satu ini menjadi penting. Saya mengimbau Bapak tolong memberikan perhatian kepada daerah ini. Daerah ini membutuhkan perhatian negara, karena daerah ini menjadi daerah sejarah di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir dan membangun daerah ini. Untuk itu Bapak Presiden tolong melihat hal ini. Ibu Megawati tolong memperhatikan jasa-jasa baik dari Bapak, dari orang tua terkasih Bapak Soekarno, itu ada juga di sini. Untuk itu tolong datang bangun Sorong Selatan dan bangun negeri ini, dan juga melihat kembali monumen tugu-tugu pendaratan tentara pejuang pada saat itu, tapi juga yang ada di kota Teminabuan. Nah, ini harapan saya. Bahkan juga pemerintah yang ada, kita semua bekerja sama, berkomunikasi, berkomitmen untuk bagaimana membangun semua kerjasama yang baik. Karena dikala kita juga tidak mengenang kembali jasa para pahlawan yang gugur untuk bagaimana membela bangsa dan negara dan menyelamatkan kita semua, berarti kita juga berdosa. Tapi mari kita melihat bahwa apa yang mereka kerjakan, pengorbanan mereka membuat kita hari ini bisa ada, bisa berdiri dengan Garuda, bisa berdiri dengan Dasi, bisa berdiri dengan segala hal, dan bisa bicara di mana-mana, itu karena mereka. Untuk itu kita menghargai, menghormati jasa-jasa baik dari para leluhur, para pejuang yang ada, untuk terus bagaimana membangun kebersamaan dan melihat pembangunan di daerah ini ke depan. Harapan kami, saya sebagai Kepala Distrik akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, satu lagi. Sebentar. Ya, baik, mungkin yang paling penting sekali dari saya terakhir, saya mohon kepada Bapak Jenderal Bapak Andika Perkasa di Jakarta, bahkan juga Bapak Jenderal yang TNI ya, Angkatan Darat, Angkatan Udara di Jakarta, bahkan juga Polri, untuk bagaimana bisa melihat situasi dan kondisi kami di masyarakat di daerah ini, dan juga tubuh-tubuh yang memang benar-benar ini menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Udara. Sudah berkali-kali datang ke sini tapi belum ada realisasi. Nah, kemudian ini tolong diperhatikan. Masyarakat di sini sangat terbuka. Masyarakat di sini sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Untuk itu tolong perhatikan daerah ini dengan baik.
Ada usulan-usulan dari pemerintah di Sorong Selatan, tolong diperhatikan untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat di daerah ini. Karena banyak orang di sini hari ini terjadi penembakan di mana-mana, bergejolak di tanah Papua ini di mana-mana. Tapi daerah ini orang-orang ini sangat mencintai NKRI. Untuk itu NKRI harga mati. Maka sampai hari ini itu tolong negara perhatikan kami di sini. Terima kasih.